Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pemirsa menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 yang dipusatkan di Kecamatan Sedok. Berbagai kegiatan pemirsa digelar dalam kegiatan hari ini. Seperti apa informasinya? Berikut kami sajikan untuk Anda. Rombongan melakukan touring menggunakan sepeda motor. Oke, Hari Kesehatan Nasional 2022 ini tahun 2022 diperingati ke-58. Betul. Oke, Bapak, ini ada pencanangan beberapa kegiatan. Seperti kita lihat di sini ya, Pak ya. Oke, bisa dijelaskan Pak Denny? Baik. Hari Kesehatan Nasional ini hari tahun 2022 ini sangat istimewa bagi kami. Karena apa? Kami memberikan sebuah layanan yang mendekatkan akses masyarakat. Jadi kegiatan kita rangkaiannya ini memang hari ini puncaknya di tanggal 16. Yang sebelumnya rangkaian itu sudah mulai
dari tanggal 10. Beberapa ragam kegiatan antara lain adalah bagaimana kita lomba TikTok edukasi kepada masyarakat, kan gitu kan, lomba banner untuk edukasi ke masyarakat. Jadi semua temanya untuk masyarakat, baik itu terkait dengan vaksinasi, COVID, kemudian germas sendiri, kan gitu. Kemudian ada lagi kegiatannya adalah senam massal. Kita membangkitkan bagaimana olahraga ini penting di era pandemi COVID ini dan seterusnya, kan kemudian ada screening PTM, penyakit tidak menular. Ini menjadi fokus perhatian karena memang angkanya selalu naik tiap tahun. Jadi kita coba mengedukasi kepada masyarakat dengan hari KKN ini agar masyarakat paham betul bagaimana melakukan upaya untuk mencegah timbulnya penyakit tidak menular ini. Kemudian tentunya kita ada vaksinasi COVID-19. Ya. Sampai saat ini bahwa vaksinasi dosis 1 kita sudah 95%, dosis 2 kita sudah 84%, booster 51%. Sehingga ini kita perlu sampaikan ke masyarakat pentingnya untuk melakukan booster. Karena apa? Ke 10 bulan ke depan, Desember Januari, ini ada prediksi dari para ahli akan terjadi kenaikan lonjakan kasus. Sehingga diharapkan bulan-bulan ini November, awal Desember, masyarakat sudah 70% vaksinasi booster. Sehingga memberikan bagaimana karena terkait ada varian baru? Bagaimana Pak Dendi? Varian sub Omicron XBB. Nah, jadi ini prediksi kita nanti di Januari ada ledakan kasus, sehingga kita harapkan mulai HKN ini kita menyampaikan bahwa mari yang belum diberikan perlindungan secara lengkap dengan booster itu bersama-sama datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kita siapkan untuk melakukan booster. Pak, tekankan lagi pada masyarakat Kabupaten Cirebon, Baik, Pak. pada Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 ini, kami bersama Dinas Kesehatan dan Badan Kabupaten Cirebon menyerukan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama ya bangkit dari pandemi COVID ini dengan tetap waspada dengan protokol kesehatan dan vaksinasi lengkap dosis 1, dosis 2 ditambah plus booster, sehingga akan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat untuk tidak terjadi kondisi-kondisi yang fatal. Ya, ingat bahwa kasus pandemi saat ini belum dicabut oleh WHO dan beberapa varian muncul, di antaranya yang terbaru adalah XBB. Jadi mari kita terus waspada, protokol kesehatan plus vaksinasi lengkap dosis 1, dosis 2 dan booster. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jadi saya juga harus lebih meningkatkan lagi perilaku hidup bersih dan sehat dan juga protokol kesehatan yang Pak Dendi ya. Terima kasih Pak.
Itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi desa ODF ini adalah di mana desa sudah tidak ada lagi masyarakat yang buang air besarnya sembarangan. Jadi dalam hal ini buang air besarnya itu ya di toilet ya, tetapi tidak di sungai atau di tanah ya, seperti itu. Masih banyak perilaku seperti itu di masyarakat Kabupaten Cirebon ini. Ya, jadi memang dari 412 desa dan 12 kelurahan ini kita baru 66% desa yang ODF. Kayak di tahun 2022 ini kita mencanangkan 85% dari target yang ada. Sehingga kita tadi kita sudah mendeklarasikan sekitar 86 desa yang ODF. Sehingga Kabupaten Cirebon pada saat ini nanti mudah-mudahan bisa terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan gitu. Sehingga bisa mencapai 85% dari jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon ini yang bisa menjadi desa ODF. Memang masih agak susah Bu untuk mengajak masyarakat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat atau seperti apa Ibu Ya, merasakan? jadi memang berkaitan dengan ODF itu satu faktor pengetahuan gitu ya, pasti memang ini berpengaruh. Yang kedua juga faktor lingkungan. Yang ketiga juga tadi ya kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan ini gitu. Jadi ini tentunya kita ajak kepada masyarakat dengan proses untuk menuju ODF itu ada pemicuan gitu. Jadi masyarakat itu diberikan pengetahuan dalam satu hari sekian manusia itu banyaknya ya, sehingga nanti bisa tahu dalam satu keluarga berapa jumlahnya. Seperti itu. Oh oke, jadi himbauan juga kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang lainnya ya Bu ya. Oke, targetnya apa nih Bu agar wilayah Kabupaten Cirebon warganya ini stop buang air besar sembarangan Bu? Ya, jadi dengan 85% desanya sudah tidak buang air besar sembarangan, tentunya ini berpengaruh terhadap indeks kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang tentunya yang sangat berpengaruh itu terhadap angka-angka atau jumlah stunting yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena faktor lingkungan berdasarkan teori Bloom itu 40% ya untuk mendukung pada proses kesehatan. Oke, upaya sudah dilakukan banyak sekali dari Dinas Kesehatan ya Bu ya. Lalu apalagi Bu yang masih menjadi PR? Tentunya kita yang menjadi tahun ketiga kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita sekarang dihadapkan kepada penyakit-penyakit yang tidak menular. Ya, nah ini yang menjadi program kita pada saat ini. Kayak di dalam kegiatan setiap kegiatan yang ada di masyarakat kita masukkan kegiatan germas yang di dalamnya ada screening kesehatan penyakit. Dengan di situ kita juga bisa pendeteksian secara awal masyarakat sehingga masyarakat tentunya terhindar dari penyakit yang tidak menular. Sebenarnya untuk bisa menerap kebiasaan itu bisa dihilangkan ya Bu ya? Bisa dihilangkan dengan germas ini dapat mencegah kita kepada penyakit tidak menular dengan melalui tadi yang awalnya kita porsi makan kita mungkin banyaknya karbohidrat dengan lemak, tetapi ini menjadi makanan yang berseimbang dan beragam. Yang kedua yang awalnya kita mungkin malas untuk bergerak, gitu, tetapi kita biasakan untuk dalam satu minggu itu 3-4 kali untuk melaksanakan aktivitas. Yang biasanya mungkin kita malas untuk makan buah, gitu, tapi sekarang kita biasakan untuk lebih banyak kita kepada serat gitu ya pada buah. Oke, ada himbauan apa Bu pada masyarakat dan harapannya Bu? Tentunya pada masyarakat bahwa kesehatan itu perlu kita jaga dan tentunya kita perlu upaya. Jadi kesehatan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Masyarakat, ayo kita untuk mencegah penyakit yang ada di masyarakat ini, khususnya penyakit tidak menular, kita cegah dengan cerdik. Gitu. Cerdik itu adalah C-nya adalah cek kesehatan secara berkala. E-nya adalah nyahlah asap rokok, R-nya adalah rajin berolahraga, D-nya adalah diet yang seimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup. Insya Allah masyarakat Kabupaten Cirebon dengan germas, dengan cerdik, insya Allah penyakit tidak menular itu akan berkurang.
sebetulnya yang ingin dicapai dari Dinas Kesehatan nih Bapak dalam hal pelayanan kesehatan Pak? Ya, jadi sesuai dengan tema dari pusat, dari kementerian mengatakan bahwa kita ingin mencoba memfokuskan pada fungsi-fungsi recovery. Jadi pemulihan selama 2 tahun kemarin kita terpuruk. Jadi bagaimana upaya kemudian meningkatkan kita ini menjadi pulih kembali, tentu dengan strategi yang coba kita kemas dari sekarang. Jadi HKN sekarang adalah sebuah momentum untuk mencoba bangkit lebih kuat, memastikan bahwa upaya-upaya pelayanan kesehatan tidak harus kemudian terfokus pada tenaga kesehatan, tapi bagaimana kemudian kita memberdayakan masyarakat. Itu yang pertama. Jadi fungsi-fungsi pemberdayaan menjadi kunci kita saat ini. Yang kedua, kita pun juga memastikan bahwa ada banyak hal yang tidak mungkin kemudian menyandarkan pada pemberdayaan, tetapi juga pada penguatan fungsi pelayanan. Yang saat ini kita coba adalah memastikan bahwa kita melihat saat ini hampir semua penyakit-penyakit yang tidak menular ini semakin meningkat jumlahnya seiring dengan menurunnya kemudian penyakit-penyakit menular. Sehingga ke depan kita mencoba mengefektifkan kembali, memastikan pada fungsi-fungsi edukasi, karena kalau penyakit tidak menular cenderung berkaitan dengan gaya hidup, cenderung berkaitan dengan pola makan, cenderung berkaitan dengan upaya yang seolah berbeda sebuah transformasi masyarakat yang berupa pada tatanan sosial, sudah mulai meningkatkan nilai-nilai tradisional. Nah, ini yang sedang kita coba bangun, memastikan bahwasannya fungsi-fungsi tadi kita ingin coba tingkatkan, tidak lagi kemudian orang berkiblat dengan gaya hidup yang belum tentu sepenuhnya benar dan belum tentu sepenuhnya mendukung pada penguatan kesehatan. Itu yang sedang kita bangun saat ini. Jadi fungsi tadi sedang kita kuatkan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita memahami bahwa masyarakat kita kan sedang belum sepenuhnya pulih. Jadi memastikan ada ketuntasan, ya, ada ujung dari penguatan imunitas, memastikan vaksin terlengkapi semuanya. Baik bagi orang dewasa, terutama vaksin COVID, dulu pada anak-anak juga. Kita sekarang mencoba meningkatkan fungsi pelayanan BIAN, ya, Bulan Imunisasi Nasional. Ini sebenarnya dua kelompok umur yang memang sedang kita bidik karena mereka semuanya beresiko saat ini. Nah, ini 3 hal yang sedang kita bangun saat ini. Oke, jadi Pak, ini dari mengubah kebiasaan masyarakat agar hidup sehat itu memang sebenarnya sulit atau tidak sih Pak? Iya, merubah kebiasaan tentu bicara tentang kesadaran dan perilaku. Ya. Kalau sekedar memberikan pengertian sudah, orang yang ngerti belum tentu paham. Orang yang ngerti dan paham belum tentu dia kemudian sadar. Nah, sekarang bagaimana kemudian orang sadar bahwa ada resiko ketika dia berbudaya yang salah, berlaku terus-menerus, maka mungkin sekarang dia belum merasakan. Tapi bagaimana kemudian dampaknya ketika itu berlaku. Jadi kita memastikan sekarang ada kesadaran bersama secara kolektif bahwasanya ada yang salah, ada yang tidak pas dengan cara kita berhidup saat ini. Oke, dari HKN ini jadi momentum nih ya Pak ya? Betul, kita ingin momentum itu saat ini. Oke Pak, himbauan kepada masyarakat apa nih? Ya, himbauannya masyarakat Kabupaten Cirebon, tentu kami dari Dinas Kesehatan berupaya memberikan layanan secara maksimal mungkin, tetapi tentu kita juga punya banyak keterbatasan. Saat ini tentu kita butuh dukungan masyarakat, fungsi-fungsi pemberdayaan, fungsi pelibatan masyarakat menjadi penting saat ini sebagai bagian dari tim yang kuat untuk membangun kesehatan bersama, dan ini menjadi fungsi-fungsi kita dalam membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sehat. Oke, terima kasih banyak Bapak. Cukup. Hari Kesehatan Nasional 2022 pemirsa di Kabupaten Cirebon dipusatkan di Kecamatan Sedong. Oke, pemilihannya sendiri bagaimana ketua dari pelaksanaan HKN ini Pak? Ya, ini merupakan rangkaian ya, rangkaian dari kegiatan, puncaknya hari ini di Sedong, karena memang Sedong tempatnya memang menurut saya menjadi satu hal yang luar biasa, karena antusiasme masyarakat juga luar biasa. Kita memilih karena Pak Bupati juga biar lebih luas di dalam pencapaian-pencapaian untuk program-program dari kesehatan. Memang dari kapan sih Pak rangkaian kegiatan HKN ini Pak? Alhamdulillah di 2 minggu kita sudah rapatkan, 2 minggu, terus kita tentukan lokasinya di sini. Ya, kita bisa lihat, kita berpikir bahwa ini natural aja, natural di sini. Kita siapkan dengan kerjasama dengan beberapa pemerintah kecamatan, terus juga berkaitan dengan nanti pemerintah daerah, terus tingkat RT RW dan segala macam kita posisikan di sini karena memang kita memilih supaya natural aja. Begitu. Oke. Pak, setiap tahunnya pasti dari Dinas Kesehatan punya target ya Pak ya. Nah, ini berkaitan dengan HKN 2022, apa nih Pak target dari HKN? Sesuai dengan moto bahwa bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Nah, ini di masa pandemi kan sekarang ini memang kita harus bangkit semuanya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, termasuk kekuatan dalam kita dalam kesehatan. Artinya itu kan kesehatan merupakan salah satu
bentuk kalau kita udah sehat berarti kita pekerjaan yang lainnya insya Allah bisa kita Betul kerjakan. sekali Pak. Jadi dari sehat dulu gitu Pak Sekdes ya, luar biasa sekali. Pak, ini juga kan kita sedang bangkit nih Pak, apalagi sudah terpuruk ya Pak selama 2 tahun dari merebaknya COVID-19 ini. Saat ini bagaimana Pak Ya, untuk memang kasusnya? Kasus sekarang masih ada ya karena masih belum dicabut kedaruratan ya. Jadi memang kita harus waspada, masih tetap waspada dan memang kita harus 3M juga harus kita masih laksanakan ya. Nah, pada prinsipnya adalah ini rangkaian kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Dengan adanya terkait HKN ini mengedukasi, menginformasikan bahwa COVID-19 masih ada dan kita harus perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, terus juga nih Pak, ini dengan ada varian baru ini ya Pak ya, XBB itu ya Pak? Ya, XBB itu, tapi mudah-mudahan insya Allah karena kita sudah mencapai dosis 1, dosis 2, ada booster, mudah-mudahan insya Allah tinggal menjaga saja, jangan sampai kelelahan, jangan sampai makan makanan yang kurang bagus, kurang baik, ya tolong tingkatkan kembali makanan yang bergizi, seimbang dan jangan lupa gerak. Di sini keremas juga harus Itu wajib. Betul sekali. Oke Pak, sebagai penutup juga nih Pak dari Pak Sekdes, apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Ya, pada warga Kabupaten Cirebon, sesuai moto kami di HKN ke-58 ini, semoga bangkit Indonesiaku dan sehat negeriku ini menjadi tonggak utama awal kebangkitan daripada kesehatan kita sendiri dan masyarakat bisa membangkitkan semua pergerakan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan sehat, insya Allah semua akan bangkit dan bisa bekerja sesuai dengan keinginan dari warga Kabupaten Cirebon. Oke, jadi kita harus sehat gitu warga Kabupaten Cirebon ya. Terima kasih banyak Pak Sekdes. Terima kasih. HKN 58. Bangkit bangsaku, sehat negeriku. Katon, waras, akas, bergas, insya Allah pasti bisa.